di pemerintahan yang saat ini hukum itu ya bisa dibilang kurang lah dalam ya penegakan hukum dan untuk mencari keadilan. Kemarin aja contohnya saya mau bikin laporan polisi terhadap pengacara senior ditolak, padahal memang seharusnya menurut gue tidak boleh kan. Dan karena hal itu saya berharap di 2024 ke depannya hukum bisa berjalan ya tanpa harus kita memviralkan atau menyuarakannya. Oke, malam ini aku lagi ada di acara Festival Mooncake di Sedayu City, Kelapa Gading. Dan yang sangat spesialnya aku ketemu Kate Victoria Lim, putri dari seorang pengacara yang sedang memperjuangkan dan membela kasus ayahnya. Kita mau tanya sedikit soal kasus dari sang ayah, lalu prosesnya seperti apa, dan progres dari Kate udah sampai mana, lalu harapan Kate untuk hukum di Indonesia di tahun 2024 akan seperti apa. Kita simak selanjutnya ya. Proses hukum yang lagi Kate perjuangkan. Oke, Kate, thank you banget udah mau diwawancara sama kita. Boleh cerita sedikit gak apa aja yang udah Kate lalui selama proses hukum ini? Kan udah banyak banget di tahapan-tahapan prosesnya. Dan boleh juga diceritain sedikit kasus yang menimpa Papa, apa aja, perjalanannya udah sampai mana aja? Kalau buat yang kasus KTP itu tuh waktu yang awal-awal papi aku ditahan, karena itu memang kita udah ngajuin banding kan. Ke Mahkamah Agung. Kita ngajuin kasasi ke Mahkamah Agung waktu itu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, vonisnya divonis 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan? Iya, jadi yang mengakibatkan papi aku di penjara itu kasus yang KTP itu. Dan ceritanya itu sebenarnya alamatnya dipakai. Dan dalam kesaksiannya, klien ayah aku bilang kalau misalnya papi aku ini kayak udah ada kesepakatan lisan lah. Dia bersalah seperti itu, padahal sebenarnya ada surat pernyataan yang dia tulis, dia itu dipaksa sama penyidiknya buat berbicara seperti itu karena dia ditekan posisinya dan kayak diancam anaknya bakal dipenjara. Ada surat pernyataannya yang ditandatangani, memang pada saat dia diperiksa bersaksi seperti itu dipaksa, ditekan. Jadi padahal yang aslinya itu alamat papi aku itu dipakai sama kliennya buat dia ngajuin klaim ke asuransi kerugian 6 juta. Dan memang itu sebelumnya di 2019 atau 2018 udah papi aku ditahan karena hal itu juga. Tapi abis itu naik ke Mahkamah Agung juga udah, dan putusannya berkas dikembalikan ke jaksa. Nah, terus pas sudah di 2022 ketika papi aku ini mulai jadi kuasa hukumnya korban-korban investasi bodong, abis itu dibuka kembali kasusnya. Dan emang sebelumnya udah ada yang ngancem dia untuk kalau misalnya dia tetap nih keluar bersuara ngebongkar-bongkar oknum, nanti kasus yang lama diancam bakal dibuka kembali gitu. Dan yang bener aja dibuka kembali, naik ke emang sekarang, dan udah divonis 4 tahun 6 bulan. Dan kita sekarang lagi ngajuin PK peninjauan kembali. Itu untuk yang kasus KTP. Tapi ada juga yang kasus yang ITE. Iya, dilaporkan karena kan waktu itu dalam video papi aku tuh lagi menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum karena kliennya ada yang diperas sama oknum kejaksaan diduga. Nah, ya karena itu dia bersuara, dia kasih tahu nih kronologinya gimana, dan karena dia kesal dalam kritiknya dia menyebut kejaksaan sarang mafia gitu. Karena kan ini loh mafianya, dia tunjukin buktinya, ada rekamannya dan lain-lain. Tapi karena itu dilaporkanlah sampai 185 laporan sama Persaja. Gitu. Ya makanya sekarang kalau kasusnya yang ITE itu udah tersangka, tapi memang banyak yang nggak lengkap. Jadi pas berkasnya diberikan ke jaksa di P19 dikembalikan, disuruh nyidik ulang karena memang banyak yang nggak lengkap, kayak saksi kuncinya nggak diperiksa. Jadi aku menilai dalam proses itu banyak yang tidak sesuai dan melanggar, ada pelanggaran gitu. Tapi banyak kejanggalan. Iya, banyak kayak pelanggaran yang contohnya yang di dalam video itu kliennya yang ayah aku sebutkan nggak diperiksa, terus saksinya yang dia sebutkan kayak orang pihak ketiganya itu yang ada juga kejadian pemerasan itu yang terlibat gitu nggak diperiksa. Tapi untuk itu memang karena hal itulah waktu itu saya bikin video kan tentang untuk menantang debat Kapolri karena memang prosesnya nggak sesuai. Jadi saya mau membuktikan nih bahwa ini tuh ayah saya itu tidak bersalah karena ada hak imunitas advokat. Tapi untungnya kemarin pas saya mau bikin laporan polisi terhadap seorang pengacara senior, dalam hal itu waktu itu saya sebelumnya ditolak kan mau bikin laporan polisi. Setelah itu
setelah ditolak jadinya bikin dumas karena katanya nggak memenuhi unsur pidana. Padahal kalau misalnya menurutku hak memenuhi unsur pidana atau enggak itu harusnya diperiksa pada saat udah lidik. Jadi harusnya terima laporan polisi dulu baru diperiksa saat lidik. Jadi tapi ya waktu itu ditolak, dan setelah itu saya dan keluarga kirim pesan ke Pak Kapolri, dan Pak Kapolri menyuruh kita untuk bertemu ke Kabareskrim, Kepala Bareskrim waktu itu. Nah, setelah hari itu kita bertemu, kita juga selain meminta biar laporan polisinya diterima, kita juga minta biar ada gelar perkara khusus. Karena sebelumnya tuh mengapa saya menantang Kapolri untuk berdebat, karena sebelumnya kita udah ngelakuin jalur hukum ya. Kita udah lapor ke Propam, lapor ke Wacidik, dan kita udah berkali-kali meminta buat diadakan gelar perkara khusus untuk meninjau kembali, mengkaji ulang nih kasus itu ya ayah saya, tapi nggak diterima. Dan kemarin akhirnya ketika kita bertemu ya dijadwalkan, katanya nanti dijadwalkan untuk gelar perkara khusus. Jadi dikabulkan permintaan. Berarti udah ada progresnya. Iya, ada progresnya. Jadi ya karena itu saya berterima kasih sih kepada Bapak Kapolri ya, dan juga Bapak Bareskrim kemarin beliau berniat untuk bertemu dengan kami, maksudnya mempersilahkan kami untuk bertemu dan dijawab gelar perkara khusus. Dan akhirnya juga saya bisa membuat laporan polisi tersebut terhadap seorang pengacara senior ya yang diduga mencemarkan nama baik saya. Itu yang lagi viral sekarang ya. Kalau sama si pengacara kondang ini kelanjutan kasusnya gimana? Kemarin sih memang kita udah sebelumnya kan mau laporin, tapi tidak ditolak laporan polisi, yang mana seharusnya nggak boleh kan, karena sesuai KUHP juga warga negara berhak untuk melaporkan. Itu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Dan setelah itu makanya yang tadi saya bilang, saya kirim pesan dan keluarga ke Kapolri, dan setelah bertemu ya udah akhirnya diperbolehkan untuk bikin laporan polisi. Aku nih sangat full respect dan sangat tertarik banget sama Kate. Dia masih di bawah umur, perempuan, tapi sangat berani menyuarakan hak dari ayah kamu dan berani banget memperjuangkan itu. Aku sempat dengar no viral, no justice. Dan aku sempat lihat kamu orasi di depan apa ya waktu itu? Kejagung ya? Di depan Kejagung. Itu keren banget. Itu mental itu dapat dari mana, Kat? Aku memang sebenarnya nggak pernah orasi seperti itu sih. Aku baru mulai orasi demo, ikut demo. Waktu itu sebelumnya aku pernah ikut demo yang waktu itu papi aku ngedemoin atas kasus yang dia tanganin investasi bodong. Aku ikut. Cuman aku nggak ikut berorasi. Aku cuman melihat dari kejauhan aja papi aku berorasi gitu kan. Ya aku baru mulai orasi ya setelah papi aku ditahan. Ya saat itu? Iya. Semoga dengan banyaknya Kate tampil di publik dan suaranya semakin menggema, semoga kasus ini juga bisa menjadi perhatian publik, menjadi perhatian presiden, menjadi perhatian masyarakat luas, dan semoga masalah kasus hukum ayah Kate cepat selesai. Dan ini kan kita 2024 masuk tahun politik. Harapan Kate untuk hukum di Indonesia ke depannya, Kate berharapnya seperti apa sih? Untuk hukum ke depannya ya saya berharap kalau misalnya kita lihat sekarang di pemerintahan yang sekarang kan memang ya infrastruktur semuanya udah bagus, ekonominya memang sudah bagus sekali dan banyak pendidikan, fasilitas banyak lah. Tapi memang yang saya lihat di pemerintahan yang saat ini hukum itu ya bisa dibilang kurang lah dalam ya penegakan hukum dan untuk mencari keadilan. Kemarin aja contohnya saya mau bikin laporan polisi terhadap pengacara senior ditolak, padahal memang seharusnya menurut KUHP tidak boleh kan. Dan karena hal itu saya melihat masih ada tebang pilih dan asas hukum yang kita pelajari secara teori itu belum dipraktekkan. Jadi tapi ya setelah kita sudah memviralkan ya, mungkin saya lihat setelah mungkin banyak orang udah tahu, barulah mungkin ya mulai dapat atensi atau perhatian. Jadi saya berharap di 2024 ke depannya hukum bisa berjalan ya tanpa harus kita memviralkan atau menyuarakannya lah. Jadi ya sesuai proses yang benar. Jadi nggak harus viral dulu baru kita bisa dapat keadilan gitu. Itu yang saya harapkan. Thank you. Itu tadi wawancara singkat sama Kate. Kita semua berdoa supaya Kate semakin kuat mentalnya menghadapi oknum-oknum. Dan semoga kasus Bapak Alvin Lim cepat selesai ya. Thank you Kate. Aku kayak lagi ngobrol sama anak S2 apa Master Law. Thank you banget ya.